Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa Arab dan sekarang kita memasuki ke dalam bab satu. Bab yang pertama terkait dengan istilah-istilah dasar. Istilah-istilah dasar ini adalah hal-hal yang wajib kita pelajari, kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bahasa Arab yang lainnya. Yang pertama adalah kata atau al-kalimah. Jadi al-kalimah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata. Kata adalah penyusun kalimat. Jadi kalimat sempurna yang menyusunnya itu disebut dengan kata atau al-kalimah dalam bahasa Arabnya. Contoh kitabun, buku, qalamun, pulpen, darsun, pelajaran. Al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab yang kemudian nanti menyusun suatu kalimat sempurna itu dibagi kepada 3 jenis aja. 3 jenis saja, tidak ada keempat. Jadi semua kitab-kitab bahasa Arab, Al-Quran, Sunnah yang kita baca, yang menyusunnya itu tidak terlepas dari 3 jenis kata ini. Yang pertama adalah al-ismu. Apa itu al-ismu? Al-ismu adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna yang tidak terikat dengan waktu, atau yang kita kenal dengan kata benda. Disebut kata benda karena dia adalah kata yang memberi nama kepada orang, kepada benda-benda, baik benda padat, benda cair, nama gunung, nama sungai. Jadi setiap kata yang memberikan nama-nama kepada benda-benda ini disebut dengan al-ismu. Ya, seperti nama-nama benda padat dan benda cair. Contoh kitabun, buku. Itu adalah nama akan suatu benda bernama buku. Maka kitabun. Jidarun, tembok. Sayyaratun, mobil. Jadi dengan kata lain isim itu adalah kata benda. Kenapa kata benda? Karena dia adalah kata yang menunjukkan nama-nama terhadap benda. Yang kedua adalah al-fi'lu. Al-fi'lu adalah kata yang menunjukkan makna perbuatan atau yang kita kenal dengan kata kerja. Setiap kata yang memuat makna pekerjaan seperti makan, minum, berjalan itu disebut dengan fi'il. Lazimnya perbuatan adalah terikat dengan waktu. Jelas, setiap perbuatan itu pasti di dalamnya ada waktu, baik waktu telah, sedang, atau akan. Maka kata al-fi'lu adalah kata kerja yang terikat dengan waktu. Seperti akala, makan, dia sudah makan. Nama, dia sudah tidur. Jalasa, dia sudah duduk. Yang ketiga adalah al-harfu. Al-harfu yang dimaksud di sini bukanlah huruf hijaiyah yang menyusun kata. Tapi al-harfu di sini adalah al-harfu al-ma'ani, yaitu huruf yang sudah memiliki makna dan dia termasuk kata. Ini untuk membedakan dengan huruf hijai. Kalau huruf hijaiyah yang itu berasal dari hamzah sampai ya, itu disebut huruf hijaiyah. Dia adalah huruf yang menyusun kata. Contoh kitabun, buku, itu disusun oleh huruf kaf, ta, alif, ba. Nah, huruf kaf, ta, alif, ba itu disebut dengan huruf hijaiyah. Sedangkan huruf yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani, yaitu kata itu sendiri. Ya. Al-harfu adalah kata yang menjadi penghubung dua kata sebelumnya. Maknanya hanya muncul ketika bersanding dengan dua kata sebelumnya. Jadi kalau al-harfu itu dalam bahasa Indonesia bisa disebut kata penghubung yang menghubungkan antara fiil dan isim. Yang mana huruf ini maknanya tidak akan muncul kalau berdiri sendiri. Tetapi maknanya akan muncul ketika dia bersanding dengan kata yang lainnya. Seperti apa contohnya? Min, ila, an, ala. Huruf min, kalau berdiri sendiri maka dia tidak ada maknanya. Tidak bisa muncul maknanya. Tapi ketika disandingkan dengan kata yang lain, contoh dalam firman Allah, asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka min di sana maknanya adalah al-ibtida. Ya, ibtidaul ghayah al-makaniyah, permulaan tempat. Minal masjidil haram, maksudnya bermula dari masjid al-haram, ilal masjidil aqsa, dan berakhir ke masjidil al-aqsa. Wallahu a'lam bishawab.